Peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya terjadi satu kali, tepatnya pada 17 Agustus 1945. Kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu setiap tahun pada tanggal yang sama. Tetapi tidak ada satupun peristiwa yang sama persis dengan peristiwa bersejarah tahun 1945 tersebut. Cara terbaik untuk memahami situasi saat itu adalah dengan menonton video rekaman proklamasi tersebut. Video rekaman tersebut adalah kisah sejarah. Sedangkan, momen proklamasi yang hanya terjadi satu kali disebut dengan peristiwa sejarah. Hal ini membuktikan bahwa sejarah sebagai peristiwa berhubungan erat dengan sejarah sebagai kisah. Agar lebih memahami kedua ruang lingkup tersebut, mari kita simak pembahasan berikut ini. Dalam pembelajaran kali ini, kita membahas ruang lingkup sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Simaklah uraian selengkapnya berikut ini. Ruang lingkup sejarah sebagai peristiwa atau history as event. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata peristiwa adalah kejadian luar biasa yang benar-benar terjadi. Sejarawan R. Muhammad Ali menyebut sejarah sebagai peristiwa, yaitu kejadian, kenyataan, dan aktualitas yang sebenarnya telah terjadi pada masa lampau. Sejarah dipahami sebagai suatu yang telah berlalu, yaitu kejadian-kejadian pada masa lampau yang sudah tidak mungkin terjadi lagi dalam bentuk yang sama, sehingga tidak mungkin diamati dan disaksikan pada masa sekarang dengan tepat. Sejarah sebagai peristiwa juga disebut sejarah dalam arti objektif. Artinya, peristiwa itu terjadi pada masa tertentu, di tempat tertentu, dan tanpa adanya pengaruh dari siapapun. Selain itu, suatu peristiwa dapat disebut sebagai peristiwa sejarah jika dapat dihubungkan dengan manusia sebagai pelaku sejarah. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah jika memenuhi 4 ciri sebagai berikut. Pertama, objektif. Peristiwa tersebut didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, bukan peristiwa hoaks, karangan, atau hasil imajinasi penulis. Contohnya, kisah proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dipastikan objektif karena terdapat bukti pendukung dari peristiwa tersebut, yaitu berupa foto, rekaman, kesaksian pelaku sejarah, dan arsip. Kedua, unik. Peristiwa sejarah bersifat unik. Artinya, tidak ada peristiwa lain yang sama persis dengan peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Tidak bersifat umum, serta tidak akan pernah berulang untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, setiap peristiwa tentu berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Ada kemungkinan pola peristiwanya sama, tetapi pelaku, waktu, dan tempatnya akan berbeda. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa unik yang hanya terjadi satu kali dan tidak bisa diulang. Ketiga, penting. Peristiwa sejarah bersifat penting. Artinya, peristiwa yang terjadi memiliki makna penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat secara luas. Peristiwa sejarah harus memberikan hikmah dan pelajaran tertentu bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa depan. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa penting yang menandai bebasnya Indonesia dari segala bentuk penjajahan dari bangsa asing. Keempat, abadi. Peristiwa sejarah akan selalu diingat sepanjang masa oleh sebagian besar umat manusia,
atau rakyat di suatu negara atau bangsa, kota, dan desa, serta tidak akan berubah. Contohnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa abadi yang akan selalu diingat oleh generasi penerus bangsa melalui peringatan 17 Agustus setiap tahunnya. Sifat khas sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa memiliki sifat khas jika dibandingkan ilmu-ilmu lain. Berikut ini adalah 3 sifat khas sejarah sebagai peristiwa. Pertama, kronologis. Segala peristiwa dan aktivitas yang terjadi pada masa lalu ditulis berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Contohnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan rangkaian kronologis dari peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Kedua, hubungan kausalitas. Setiap peristiwa yang terjadi memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Contohnya, latar belakang terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah bangsa Indonesia ingin memperoleh kemerdekaan setelah berabad-abad menjadi bangsa terjajah. Ketiga, kebenarannya subjektif. Kebenaran sejarah bersifat subjektif, karena memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mencari fakta atau kebenaran dari setiap peristiwa. Oleh karena itu, apabila dalam proses penelitian ditemukan data baru, kesimpulan awal dapat diperkuat atau diperbarui. Contohnya, detail-detail peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bisa direvisi jika ditemukan fakta baru atau tambahan atas peristiwa tersebut pada masa yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sejarah sebagai peristiwa dimaknai sebagai suatu kejadian pada masa lampau yang benar-benar terjadi dan berdasarkan fakta serta bukti yang jelas. Peristiwa sejarah harus ditulis secara kronologis berdasarkan rentetan kejadiannya dan terdapat hubungan sebab akibat yang terdapat dalam konteks waktu, pelaku, dan tempat. Suatu peristiwa sejarah dapat dikatakan penting apabila kejadiannya bisa memengaruhi kehidupan manusia secara luas pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Ruang lingkup sejarah sebagai kisah, atau history as narrative. Setelah membahas ruang lingkup sejarah sebagai peristiwa, pembahasan selanjutnya adalah ruang lingkup sejarah sebagai kisah. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau hanya mewariskan cerita atau kisah. Dalam pembahasan ini, kita mempelajari pengertian sejarah sebagai kisah, faktor-faktor perbedaan interpretasi sejarawan, dan jenis-jenis sejarah sebagai kisah. Pembahasan selengkapnya adalah sebagai berikut. Pengertian sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah dapat dipahami sebagai rekaman peristiwa masa lampau yang dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Contohnya, foto dan rekaman video pidato Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Ketika kalian menonton video tersebut atau membaca kisah sejarah tersebut, artinya kalian sedang memahami peristiwa Proklamasi Kemerdekaan sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah juga merupakan hasil penggambaran dan penafsiran yang dilakukan oleh sejarawan terhadap suatu peristiwa. Oleh sebab itu, sejarawan memerlukan fakta-fakta dari sumber sejarah sebelumnya yang dicari melalui serangkaian metode penelitian sejarah. Faktor-faktor perbedaan interpretasi sejarawan. Sejarah sebagai kisah bersifat subjektif, karena bergantung pada interpretasi atau penafsiran sang sejarawan. Peristiwa yang sama jika dituturkan oleh orang yang berbeda, akan menghasilkan kisah atau cerita yang berbeda. Oleh karena itu,
Subjektivitas sejarah juga ditentukan oleh keterangan serta ingatan pelaku sejarah atau saksi sejarah. Perbedaan interpretasi sejarawan dalam memandang suatu kisah disebabkan oleh 3 faktor sebagai berikut. Pertama, kepentingan. Sejarawan memiliki kepentingan pribadi atau kelompok saat menuturkan kisah sejarah. Kepentingan seseorang atau kelompok tersebut dapat diketahui dari cara seseorang menuliskan dan menceritakan kisah atau peristiwa tersebut. Contohnya, biografi Presiden Soekarno akan sangat berbeda ketika ditulis oleh seorang sejarawan independen jika dibandingkan dengan biografi yang ditulis oleh seorang sejarawan berlatar belakang Soekarnois atau pengagum Soekarno, atau orang terdekat Bung Karno, atau keluarga Bung Karno. Kedua, kelompok budaya. Setiap sejarawan memiliki latar belakang dan kelompok sosial berbeda yang turut memengaruhi cara penulisan sejarah. Contohnya, buku autobiografi karya Tan Malaka yang berjudul Dari Penjara ke Penjara menceritakan kisah hidup perjuangan kemerdekaan yang ditempuh Tan Malaka dalam penjara dari masa kolonialisme Belanda hingga awal kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka adalah seorang pejuang pergerakan melalui tulisan, membentuk kesatuan massa, berbicara dalam kongres internasional, mendirikan partai buruh bernama Murba, dan ikut berperang melawan Belanda. Karena aksinya ini, dia sering diburu Interpol dan polisi internasional hingga akhirnya dipenjara. Ketiga, perbendaharaan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki sejarawan memengaruhi kisah sejarah. Pengetahuan yang dimaksud meliputi pengetahuan fakta dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan sang sejarawan dapat diketahui dari kelengkapan kisah yang diceritakan, gaya penyampaian, dan penafsiran atas peristiwa yang ditulisnya. Contohnya adalah buku 4 seri karya Soekarno berjudul Di Bawah Bendera Revolusi yang berisi 20 pidato peringatan 17 Agustus oleh Presiden Soekarno selama 20 tahun, yaitu tahun 1946 hingga 1964. Buku ini menunjukkan bahwa Bung Karno adalah seorang pemikir dan orator ulung yang sangat nasionalis. Melalui buku ini pula, kita mengetahui bahwa pidato Bung Karno selalu ditunggu masyarakat Indonesia di setiap tahun karena dianggap sebagai pokok pikiran dan evaluasi pemerintahan. Cerita sejarah tidak sama dengan dongeng atau novel, karena sejarah disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari metode ilmiah. Kisah sejarah selalu dimulai dari proses mencari jejak sejarah dengan mengunjungi museum, perpustakaan atau kearsipan, kemudian menguji jejak tersebut dengan metode sejarah, menginterpretasikan fakta, dan menuliskan hasil interpretasi tersebut, dan menuliskan hasil interpretasi menjadi sebuah kisah yang menarik. Dari rangkaian proses tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah sebagai kisah adalah peristiwa pada masa lalu yang diungkap kembali melalui penafsiran atau interpretasi sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis sejarah sebagai kisah. Secara garis besar, jenis sejarah sebagai kisah dapat dibagi menurut subjeknya, yaitu sejarah lama atau old history, dan sejarah baru atau new history. Kajian sejarah lama berkaitan dengan tokoh-tokoh besar dan institusi politik. Sejarawan Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa kajian sejarah baru meliputi subjek yang lebih luas, seperti petani, buruh, dan nelayan, serta menggunakan berbagai teori dari disiplin ilmu lain atau dikenal dengan pendekatan multidimensional. Terdapat 5 tema yang menjadi kajian sejarah sebagai kisah, yaitu sebagai berikut. Pertama, sejarah politik.
Penulisan sejarah politik biasanya menampilkan peran orang-orang besar yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat, seperti raja, presiden, atau pejabat pemerintahan. Dalam sejarah politik, orang-orang besar tersebut dinilai memiliki kekuatan penting yang menentukan jalannya sejarah. Contohnya, buku berjudul Muhammad Nasir. Dalam Sejarah Politik Indonesia, karya M. Zulfikridin, buku ini membahas peran politik Muhammad Nasir sebagai pendiri Partai Masyumi atau Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang sempat menjadi partai Islam yang besar pada era revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1946 sampai 1960-an. Kedua, sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi menganalisis berbagai aspek atau bidang yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, seperti perdagangan, perburuhan, perbankan, industri, dan perkebunan. Contohnya, buku karya Wasino dan Endah Srihartatik yang berjudul Dari Industri Gula hingga Batik Pekalongan, Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa pada masa kolonial Belanda. Buku ini membahas perkembangan industri gula dan batik sebagai potret perkembangan ekonomi di Pekalongan pada masa kolonial. Ketiga, sejarah sosial. Sejarah sosial berusaha mengangkat kisah orang-orang kecil, seperti petani, buruh, penjahat, dan orang miskin. Bahan kajian sejarah sosial meliputi pola-pola kebudayaan masyarakat, terutama yang menunjukkan aspek-aspek sosial di dalamnya, seperti perubahan sosial, perubahan tata nilai, agama, dan tradisi kebudayaan dalam masyarakat. Sejarawan Sartono Kartodirjo merupakan tokoh yang berperan besar dalam mengenalkan kajian sejarah sosial di Indonesia, yaitu melalui pendekatan multidimensional atau pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam kajian sejarah. Contohnya, buku Pemberontakan Petani Banten 1888, karya Sartono Kartodirjo yang membahas pemberontakan petani dan elit agama di Banten terhadap ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda. Buku ini menonjolkan aspek peran sosial dan politik kaum petani dalam upaya pemberontakan petani di Banten tahun 1888. Keempat, sejarah kebudayaan. Kajian sejarah ini terkait dengan kebudayaan, yakni konsekuensi peran dan kiprah manusia di lingkungan kebudayaannya. Di Indonesia, kajian sejarah kebudayaan dibagi menurut kurun waktu perjalanan kehidupan manusia dari zaman praaksara hingga masa reformasi, yakni kebudayaan zaman batu dan logam, kebudayaan zaman kerajaan Hindu-Buddha, kebudayaan zaman Kesultanan Islam, kebudayaan zaman kolonialisme Barat, serta kebudayaan kontemporer. Contoh karya sejarah kebudayaan adalah buku seri pengantar sejarah kebudayaan Indonesia Jilid 1-3, karya Dr. Sukmono. Jilid 1 membahas sejarah kebudayaan pada masa prasejarah Indonesia. Jilid 2 membahas sejarah kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jilid 3 membahas sejarah kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kelima, sejarah kota. Sejarah perkotaan atau urban history adalah bidang studi yang pada dasarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan masyarakat perkotaan. Sejarawan Kunto Wijoyo menyebutkan bahwa ruang lingkup sejarah perkotaan meliputi ekologi atau lingkungan, transformasi sosial ekonomi, problem sosial, dan mobilitas sosial di perkotaan. Salah satu contoh buku tentang sejarah kota adalah Jakarta, Sejarah 400 Tahun karya Susan Blackburn. Buku ini membahas sejarah pembangunan kota Jakarta dari sudut pandang penguasa,
dari masa kolonial yang dicitrakan sebagai koloni kulit putih, masa Soekarno yang dicitrakan sebagai ibu kota dengan pembangunan monumen dan bangunan megah, hingga masa Presiden Soeharto yang berfokus pada Jakarta untuk investasi asing dan pembangunan ekonomi. Ruang lingkup sejarah sebagai peristiwa diartikan sebagai suatu kejadian pada masa lampau yang benar-benar terjadi dan didukung fakta serta bukti yang jelas. Peristiwa sejarah harus ditulis secara kronologis dan terdapat hubungan sebab akibat dalam konteks waktu, pelaku, dan tempat. Suatu peristiwa sejarah dapat dikatakan penting apabila memengaruhi kehidupan manusia secara luas pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Contoh-contoh sejarah sebagai peristiwa adalah lahirnya Budi Utomo, 20 Mei 1908, Kongres Sumpah Pemuda II, 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sejarah adalah rangkaian cerita dan kisah yang disusun berdasarkan ingatan, tafsiran manusia, dan kesan tentang kejadian pada masa lalu. Kisah sejarah pun dapat disajikan secara lisan atau tertulis. Secara lisan, sebuah kisah sejarah dapat disampaikan dalam bentuk ceramah, pidato, dan cerita lisan. Secara tertulis, kisah sejarah dapat dituangkan dalam bentuk cerpen, majalah, atau buku. Contoh sejarah sebagai kisah adalah buku tentang sejarah Wali Songo, ceramah pemuka agama tentang sejarah Islam, dan artikel mengenai terbentuknya ASEAN.